Satu, dua, tiga. Missing someone without you. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pokoknya buat semuanya kapanpun dan dimanapun. Balik lagi nih ke kita di Student Lounge PM. Wah, gokil banget nih. Hari ini gue nggak sendirian lagi, gue ditemanin sama Kak Ananta. Halo Kak. Halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman yang lagi di rumah, di mobil, di meja belajar, dimanapun berada ya, Joy ya? Benar-benar di mana-mana soalnya podcast kita ini ditayangkan. Betul sekali. Segala penjuru platform kita tuh ada ya, enggak bohong. Oke. Oke. Jadi tuh bulan ini tuh di episode ketiga ini tuh konon kabarnya nih, Joy. Ini menjadi episode terakhir kita sebelum kita akan sibuk-sibuknya dengan masa praktik ya, Joy. Agak sedih ya kita sebagai Sedih podcaster. sebenarnya. Sedih. Pengennya gini-gini aja ya. Gini terus. Nggak kuliah dong nanti. Gak kuliah ya. Nggak kuliah. Nanti kita akan menutupnya dengan episode yang bombastis banget, yang sedang mungkin relate ke kalangan-kalangan usia-usia kita. Ya nggak sih? Bisa Tentang- jadi apa tuh Kak? Tentang apa sih Kak? Tentang friendzone nih. Cuman temen kok. Aduh, Cuman temen kok. Waduh. dari judulnya aja udah nyes banget ya. Hubungan yang gantung, tanpa arah. Ternyata, gimana Joy? Iya, sebenarnya dari baca ininya tuh, dari baca judulnya juga ada yang relate Kak. Udah ada yang senyum-senyum gitu. Oh iya, cuman temen kok. Udah ada yang nangis juga sebenarnya, cuman temen kok. Cuman Sial. temen doang. Wah. Sakit itu, Iya, sakit. gokil sih ini, gokil nih Gokil. pasti nih. Tapi ternyata kita nggak berdua aja nih, Joy. Mm-mm. Kita mau mengundang narasumber kita yang sudah tak asing lagi, Iyalah. yaitu Kak Monik. Hai Kak Monik. Halo Kak Monik. Halo. Halo. Terima kasih sudah diundang di podcast kece banget ini. Wah, kita yang harusnya berterima kasih juga, Iya, Kak dapat Monik. artis kita tuh. Waduh. Tidak. Oke, pada malam hari ini, kita nih sekarang konteksnya malam ya, jadi Ya. gue ngomongnya malam ya, Karena ngomongin gini enaknya malam kan. karena Iya. ngomongin gini benar-benar. Deep talk tuh kalau malam-malam. Deep talk. Asik. Di episode kali ini kita tuh mau bahas tentang cuman temen kok nih Kak Monik. Aduh, susah banget deh judulnya, udah sedih banget. Sedih banget. Udah dari judul aja tuh kita udah kayak deep banget nih. Udahlah, ini kesimpulan lah ini. Oke, kalau dari cuman temen kok nih. Sebenarnya kalau dari sisi Kak Monik sendiri itu tuh tentang soal tema kita nih yang tentang friendzone nih. Menurut Kak Monik nih secara garis besar yang langsung terlintas gitu. Oh, friendzone. Apa sih yang langsung terlintas di pikiran Kak Oh, Monik? friendzone yang langsung terlintas ya. Mm-mm. Perasaan yang tak terbalas. Oh, Kan? sakit gitu. ya. Bayangkan semuanya. Nah, Gimana tadi? bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Jadi menurut aku nih ya, menurut aku tuh friendzone itu adalah ketika kalian terjebak di zona pertemanan padahal salah satu pengennya lebih. Nah, itu Aduh. tuh. Tapi nggak tahu ya, kalau kalau temenan doang kan namanya friendship. Kan? Iya. Kalau friendzone nih zona yang sebenarnya tidak nyaman karena ternyata perasaannya berbeda gitu. Oh, begitu. Oh. Menurut aku. Nah, kalau misalnya kata kamu nih kan tadi cuman berarti hanya satu orang nih ya yang merasakan resep nih, kalau kata orang Sunda mah resep ya. Aduh, iya, teh. Kalau berarti yang perasaannya suka nih cuman salah satu doang ya. Nah, bisa aja perasaannya sama-sama tertarik nih. Mm-mm. Tapi komitmennya enggak, sis. Mm. Nah, kan kalau hubungan tanpa komitmen kan kayak berlayar di lautan tanpa arah gitu kan. Jadi Wah, iya betul. hilang dan hanyut begitu saja. Nah, Betul. nggak mau kan perasaannya diombang-ambing, jadi harus ada komitmennya gitu. Betul. Bener sih ya Joy ya. Kalau misalnya kita tuh lagi
ibaratnya tuh kayak tadi Kak Monik bilang lagi ada di atas kapal yang ada di atas laut gitu, terus kita nggak tahu mau kemana. Berarti kita Iya, butuh peta ya, Betul kan, butuh betul. petunjuk kan. Petunjuk. Oke. Nah, Ya nggak sih Joy, menurut Joy ada sendiri nih gimana nih? iya betul. Kayak ini bingung nih. Aduh, ini mau jalan kemana nih? Mau lanjut? Mau naik tahapan atau nggak mau nih? Iya nah, benar-benar benar. ini relate banget sih pasti sama pemuda-pemuda, remaja-remaja kekinian gitu kan. Inian. Karena apalagi masa pandemi ini susah banget buat ketemu langsung gitu kan. Jadi dari tadi yang chatnya makin intens, kok makin lama makin bosen ya. Gilang, Waduh. gilang, gilang, ghosting deh jadinya. Itu Ghosting, kan friendzone juga tuh. friendzone, Oh iya gantung, ya. gantung, gantung. Nah, Yang nggak pasti-pasti deh. yang nggak pasti-pasti ini kadang-kadang emang di sisi kitanya tuh, ih dia tuh kayaknya suka sama gue atau enggak sih? Kayak gitu gak sih? Kayak Nah iya, itu dia nggak ada peta tuh kan namanya nggak Kak. ada Iya, peta. bener, 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 bener. Bener. Berarti Dora tuh penting juga ya, Penting. memerlukan peta tuh ternyata tuh kita banyak belajar dari Dora ya. Sebenarnya dia tuh Iya. kan kalau doa pas masih kecil katakan peta, katakan peta. Kalau udah gede katakan tidak pada friendzone. Gitu. Oh, Iya, bisa deh. Ih, gila. bener, bener, bener. Nah, kalau Kak Wodik sendiri nih, pernah nggak sih punya pengalaman tentang friendzone atau mungkin pernah ngeliat gak sih tentang friendzone ini, pengalaman-pengalaman tentang friendzone ini? Hmm. Aduh. Hmm. Hmm, Masalahnya ngeliat tuh sering kan. Apalagi kalau dicurhatin sama teman tuh sering. Terus mm-mm. kayaknya ngasih tahu jawaban ke mereka tuh kayak gampang gitu kan. Kayak, iya Bener, bener. makanya lu tuh harusnya gini dong, lu tuh harusnya gini. Tapi pas sudah mengalami langsung, which is pernah, kok kayaknya nggak segampang yang kemarin-kemarin gue omongin ya, gitu. Pernah, jadi jawabannya pernah. Pernah ya, pernah ya. Pernah. Wah, Kayaknya kapan ya? Pernah deh, jangan ya pernah kapan ya. dong, itu ketahuan dong. Mungkin Pernah, kalau tentang pernah. kapannya setelah ini ya, setelah ada liputan ini, nanti kita ngobrol lagi ya di Nah, belakang boleh. panggung. Bener, kita jujur-jujur li kan. Jujur lah nanti. Kita kulik ya. Kalau dari Joyada nih, Joyada pengen nanya apa nih Joy? Iya, sebenarnya aku bingung kayak gini sih. Kadang tuh kalau lagi friendzone tuh kita gimana sih cara kita tahu gitu? Wah, jangan-jangan gue di friendzone nih sama dia nih gitu. Nah, oke. Menarik. Ini pasti, sebenarnya sih semua orang tuh, menurut aku ya, semua orang kan punya taraf standar perasaan masing-masing, ya nggak sih? Mhm. Hmm. Kayak kadang kita ngerasa, ih kita nih udah intens banget. Ada yang mungkin baru seminggu deket udah kayak, iya ampun ini udah intens banget. Ada yang kayak sebulan deket, kurang gitu kan. Mhm. Nah, tapi kalau dari pengalaman aku, itu adalah ketika kita sudah tidak langsung dan secara langsung menunjukkan perasaan satu sama lain, Mhm. tapi kok nggak kemana-mana nih hubungannya gitu. Nah, contohnya misalnya kayak lagi mana sayang, oke gitu ya. Misalnya Hmm. bukan lagi di mananya, belakangnya. Ya, iya. Nah, kan. Atau kayak good night, love you gitu kan. Ayo kan. Ini pasti udah banyak yang kayak, gila baru banget tuh tadi gitu kan. Nah, Benar. kok nggak ada pernyataan yang resminya gitu kan. Kalau kayak, iya nih gue sayang sama lu. Jadi, what should we do gitu. Nah, mulai nih misalnya kayak kok ombang-ambing perasaannya, kok saling sayang gak ada komitmen, kok kayaknya dia santai banget kalau mau ngobrolin tentang pas cewek atau cowok lain misalnya gitu. Kok dia tiap kali ketemu orang kenalin gue kayak temen doang sih, misalnya gitu ya. Itu mungkin salah satunya beberapa, tapi kalau aku sih sebenarnya lebih ke arah yang kok di antara kita berdua nggak ada kepastian. I don't really care about other people. Kayak lo mau ngenalin gue sebagai saudara lu kayak terserah lu lah. Kok di antara kita berdua kayak gini-gini aja sih. Sebenarnya lu cukup dewasa nggak sih buat nanya gue gitu. Oke, Gitu. kalau Kak Monik nggak terlalu peduli ya, dia mau gimana ke orang, tapi yang penting kita berdua aja nih. Kita Iya. komitmennya apa nih? Selanjutnya mau gimana? Kayak Iya gitu ya. benar. Karena kan hubungan tuh
mungkin ini another topik ya, tapi kayak hubungan tuh harus bawa bukan benefit ya, bukan bawa keuntungan, tapi setidaknya harus bisa saling membangun satu sama lain kan. Lu nggak mau kan pacaran kayak cuman buat having fun atau cuman buat senang-senangnya aja, kalau udah susah terus putus gitu kan. Nah, Benar-benar. kan lu pasti butuh apa ya, cinta tuh bukan cuma perasaan, cinta tuh komitmen. Yes. Jadi Betul. jadi ketika kalian saling sayang, ya oke, that's love, tapi it's not enough gitu. Ketika ada masa-masa susah, harus ada sesuatu yang membuat kalian tetap mengikat satu sama lain. Maksudnya at least untuk mengarungi segala badai itu bersama-sama, which is komitmen gitu. Oh, benar-benar. Karena emang kagak enak ya, misal di chat gitu udah sayang-sayangan, tapi sayangnya nggak terikat gitu kayak. Gak dibuktikan Iya. gitu. Nggak Kayak, dibuktikan. ini lu sayang-sayang, tapi kita mau kemana sih sebenarnya nih? Mau kemana sayang? Gituin dong. Buset. Oke. Tolong difokuskan Ya, oke, pikirannya. kita lurus ya, kita lurus ke depan. Oke. Terus. Nah, aku tertarik sama kata-kata Kak Monik yang tadi nggak dibuktikan. Nah, menurut Kak Monik itu nggak dibuktikannya itu hanya dengan komitmen, atau kalau aku sendiri nih ya Kak Monik, kalau aku sendiri, aku bukan tipe orang yang kalau misalnya berhubungan gitu, misalnya udah saling suka nih, terus habis itu harus gue suka sama lo suka sama gue, ayo kita pacaran, lo mau nggak jadi cewek gue, lo mau nggak jadi cewek gue. Aku nggak harus kayak gitu, tapi oke, kita saling tahu, tapi butuh kepastian juga. Yang pasti lo harus kasih tahu ke gue kalau lo bener-bener pengen, ya kita sekarang udah beda gitu tahapannya, udah naik level lagi. Kalau aku sih nggak yang kayak harus tembak-tembakan gitu. Tapi kalau Kak Monik nih, taraf butuh pembuktiannya tuh yang kayak gimana sih Kak Monik sendiri? Aku sih selalu membedakan antara komitmen sama status ya. Status itu kan kayak ketika orang tanya status apa, KTP apa, semua kan ada status. Itu cuma administrasional aja gitu kan. Maksudnya ya apa yang orang lihat gitu. Tapi komitmen itu kan tentang sesuatu yang lebih dalam dibandingin status gitu kan. Itu kayak titik awal dari oke, kita memulai sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu. Itu kayak garis startnya lah gitu. Coba bayangin kalian lari di lapangan yang nggak ada garis startnya, terus kalian nggak tahu kapan garis finish ya kan? Itu segala sesuatu yang nggak dimulai, itu susah buat diakhiri. Makanya komitmen tuh penting, karena menurut aku komitmen tuh ada garis startnya gitu. Garis start kayak oke, kita mulai sesuatu yang lebih serius. Ada sesuatu yang dikompromikan gitu kan. Lo tuh kita punya komitmen satu sama lain nih, ada batasan-batasan, misalnya kayak gue nggak suka kayak gini, lu nggak sukanya ini, jadi kita cari tengahnya, misalnya kayak gitu. Something yang cuma bisa kalian diskusikan ketika kalian tahu hubungan ini tuh layak buat diperjuangin gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang dibuktikan, ya salah satunya adalah dengan ngomongin hal-hal yang memang serius gitu, deep talks gitu, dan ada ketemu titik tengah di mana apa yang baik untuk kalian lakukan bersama-sama dan yang tidak. Contohnya contoh yang lain, misalnya kayak ada orang datang ke kalian terus bilang I love you misalnya gitu, tapi kalian nggak ngerasa dicintai gitu, berarti kan belum love dong, ngerti gak sih? Walaupun orang itu ngomongnya love gitu, tapi kalian nggak ngerasa dicintai, kan berarti love itu nggak cuma tentang merasakan kan, itu kan tentang kayak ada kesepakatan di antara kalian untuk saling mencintai, bisa dibuktikan gitu. Ini serius banget ya ngomongin friendzone ini, padahal friendzone itu adalah hubungan yang dibercandain ya. Biasanya sih gitu ya. Kayak orang-orang padahal, nah friendzone itu Kak, biasanya orang-orang sekitar yang lebih ngeh. Ih lu kan, betul. iya kan? Biasanya Iya, orang-orang iya, sekitar iya. nih, lu tuh udah cocok tahu berdua, kenapa nggak jadian aja? Padahal nih antara dua ini udah, iya gue sih pengennya gitu, tapi nggak jadi-jadi juga. Emang. Kalau menurut gue ini sih Kak, karena kadang kalau kita yang ngalamin ya, ada susah bedain zona PDKT sama zona friendzone. Nah, ya, menarik.
Tolong untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, dengar. Benar, asik nih dia omongin. Tolong dengar. Oke, nah sebelum kita lanjut lebih jauh nih, Kak Monik. Jadi tuh ada nih di podcast ini tuh untuk kirim-kirim salam. Wow. Ayo, Kirim-kirim ayo yang salam. mau ngode. This is the Nah, time. inilah waktunya untuk mengkode sebenarnya. Untuk sebenarnya gue lebih tahu daripada lo, bukan temen doang gitu. Oke, nah sekarang aku pengen ngebaca-baca ini salam-salam dari Civitas untuk Civitas juga. Nah, jadi yang pertama nih aku pengen ngebaca. Waduh, ada peternak lele nih yang kirim salam. Dari peternak lele untuk Bang Randi tersayang. Aduh. Nah, pesannya, Bang Ran, tolong bantuin aku dong bedain lele jantan sama betina. Soalnya berkumis semua lelenya. Takutnya salah bedain. Sama kayak dia. Dikira sama-sama punya perasaan. Malah dianggap temen curhat. Nah, Sakit. Gitu, Oh. gitu. Ini, buat yang suka friendzone, kamu lele. kamu lele. Kamu lele. Curhat, suka gitu, sakit. Sedih sih emang. Ya, Ini ada lagi nih, Kak. selanjutnya. Iya, Ya, ada lagi nih. Dari jangan sebut namaku. Oh, dia nggak mau disebut namanya. Pesannya, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Iya, kabar kalian yang lihat dia udah jalan sama orang lain tanpa mikirin kita yang selalu jadi tempat cerita. Waduh, masih ada Kak? Masih ada lanjut ada? Masih ada. Iya lupa. Kita kan cuma temen yang hanya jadi tamengan. Tenang Aduh. aja. Aduh. Tapi Itu dia bilang, teman apa diari? Tapi dia ada pesannya lagi. Oke, Tenang pesannya. aja. Kamu nggak sendirian karena kita sama. Iya, sama-sama menahan diri dari status yang udah nggak pasti ini. Segitu aja salam dariku. Kalau udah nggak pasti, mending kita pergi daripada sakit hati malah jadi beban buat diri sendiri. Aduh. Semangat ya untuk si jangan sebut namaku. Wah, ini harus disemangatin banget sih. Ini soal Semangat. hati semua friendzone nih, Pak. Friendzone ini meluapkan semua ya. Oke. Iya. Nah, kalau tadi kita udah denger nih dari korban friendzone, ini selanjutnya ada si tukang friendzone nih yang mau kirim Dia salam. yang friendzone dia. Ini yang nge-friendzone ini yang kirim salam. Dari Mawar untuk mantan friendzonan aku. Pesannya, maaf ya WKWK. Gua nggak maksud nge-friendzonin lu. Lu belum siap pacaran dan kondisi gua waktu itu belum stabil. Tapi makasih buat beberapa bulan yang menyenangkan. Cia, iyalah WKWK. Jesus bless you. Jesus bless you too, Mawar. Semoga Mawar albumnya makin laku ya, yang Nuhel Nahil. Mawar Bejong. Masya Allah. Itu Mawang ya, Mawang. Oke, salah. Itu Mawang. Salah. Kira Salah. Mawar Bejong. Bukan. Oke. Ya, selanjutnya, Joy. Nih, ada dari anonim nih. Wah, ini mantep nih untuk Ananta Brahmana, untuk Kak Ananta nih. Iya. Aku tuh. Ayo utarakan Joy. Salam ya untuk podcaster kita yang namanya Ananta. Terima kasih untuk selalu membawa kebahagiaan ke orang-orang. Banyak orang mengasihi kamu Ananta Brahmana. Semangat. Widih. Aku terharu deh. romantis banget. Terima kasih ya untuk yang kirimin. Ini kalau nggak salah dari aku untuk aku sendiri sih Ya. sebenarnya. Itu Zone. udah bukan friend zone, itu self zone tuh namanya. Self Zone. Ini bukan self zone, ini self love namanya. Iya. Salah ya. Oke. Enggak bercanda ya teman-teman, ini bukan dari gue ini. Oke, selanjutnya nih dari Sekar angkatan 2019. Salam buat yang ultah bulan ini. Semoga semakin menghayati berkat dari Allah seiring bertambahnya usia. Selamat ulang tahun teman-teman yang ulang tahun di bulan ini. Oke, kita mau lanjut nih tentang pembicaraan kita hari ini tentang hal yang paling menyakitkan. Oh iya, Berbeda aku ini. jadi penasaran nih. Tadi kan Kak Monik udah cerita banyak nih tentang pandangannya tentang friendzone. Nah, tadi juga dibilang udah ada pengalaman nih. Nah, kalau dari Kak Monik nih, waktu tahu di friendzonein, respons Kak Monik tuh gimana? Aku waktu itu mengakhirinya. Mengakhiri Terus? dengan? Kayak aku mengakhiri dengan kayak oke, ini terakhir kalinya ya gue ngeliat lo sebagai orang yang gue sayang gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya itu adalah keputusan yang salah deh.
Waduh. Karena langsung literally rusak hubungan pertemanan kita gitu kan. Kan friendzone kan, friend kan. Friend. Terus rusak gitu kan, kayak dianya awkward, terus gue jadi awkward, terus jadi kayak nggak bisa ngobrol lagi. Nah akhirnya eh gue membangun sebuah hubungan lagi setelahnya bersama orang yang sama. Oke. Dan masih terjebak di dalam friendzone. Emang nih orang aja sih. Menurut gue friendzone tuh ada karakter-karakternya juga deh. Kayak emang orang-orang yang suka friendzone tuh menyebalkan, mawar. Bertobat kamu. Mawar. Oke. Mawar bertobatlah. Gak ada orang yang aku gak berniat friendzone. Gak ada. Oke. Pasti niat gitu. Jadi aku waktu itu akhirnya dengan penuh kedewasaan. Pada waktu itu aku cukup dewasa. Maksudnya aku merasa aku cukup dewasa untuk bilang kayak kayaknya perasaan kita kok nggak ketemu di tengah gitu. Jadi mungkin emang saatnya kita untuk mundur dan balik aja dulu kayak dulu waktu kita pertama kenal. Itu yang akhirnya gue katakan sama dia. Dan gue menghancurkan segala ekspektasi yang selama ini di kepala gue yang mungkin bisa dia wujudkan. Karena ekspektasi itu paling parah sih. Itu yang bisa menghancurkan hubungan apapun itu ya. Jadi kayak ketika gue tahu oh kita nggak punya peta yang sama nih satu sama lain, ya udahlah, kayak udahlah jangan berharap banyak, udahlah selesain aja gitu. Jadi pas udah selesain aja gitu, jangan kelamaan menyemplung di situ. Tapi berarti dari experience itu Kak, orang yang keluar dari friendzone bisa gak tetap mempertahankan friend-nya? Aku nggak mau mengeneralisasi karena aku coba tanya sama beberapa temanku setelah itu, dan kebanyakan dari mereka nggak bisa. Kayak menurut mereka untuk tetap stay in friends itu menyakiti. Ada yang bilang ke aku gini, kayak ketika lo bisa temenan sama orang yang pernah lo sayang, antara lo nggak pernah benar-benar sayang atau enggak lo masih sayang. Nah tapi kebetulan aku tipe orang yang mengoleksi teman ya, jadi kayak aku tidak mau menambah musuh, jadi kayak ya aku membatasi aja gitu. Aku punya standar pertemanan tuh kayak gini. Akhirnya aku berusaha mengubah perspektifku sama dia. Kita nggak boleh lebih dari ini. Kalau kamu cukup kuat, itu bagus sebenarnya. Membangun kedewasaan juga. Tapi kalau kamu ngerasa itu cuma membawa kamu kayak jatuh ke lubang yang sama, mending menjauhi aja dulu. That's okay, nggak salah kok, nggak ada yang salah. Jujur Gitu. ya, ini sebenarnya pembelajaran untuk podcaster. Oh, oke. Kayaknya Ananta punya pengalaman pribadi ya, Nanta. Coba, kamu pernah jadi korban atau yang mengorbankan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi aku mau nanya dong, aku mau nanya satu deh. Oke. Pendapat. Menurut kalian, kalau ada orang yang bilang kayak, aduh gue gak bermaksud friendzonin, itu make sense gak sih? Gimana Joy ada? Mungkin gue pernah gue. Oh my god, Joy. Kamu jahat banget. Pelaku. Gak, mungkin sama kayak Mawar kali ya. Mawar Dejong, bukan Mawar Dejong kan. jadi lanjut. Kayak gimana ya? Gue tahu perasaannya gitu, kayak gue sayang, dia sayang, tapi there is something yang bikin gak bisa komit gitu. Mungkin setengahnya karena gue takut juga sih. Setengahnya karena gue takut sama komitmen itu, terus jadi kayak wah kayaknya gak bisa lanjut gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue juga nggak bisa langsung ngapus perasaannya. Jadi gue nggak mau langsung bilang kayaknya kita nggak bisa bareng deh. Terus langsung ya gitu sih, karena menurut gue orang yang keluar dari friendzone ya balik lagi nggak bisa jadi friend. Jadi gue nggak pengen hilang secepat itu. Jadi ya gitu dah. Tetap aja gue jalanin walaupun gue nggak mau komitmen. Aduh, makanya gue mengingis ini dari tadi. Kamu udah tobat kan, Joy? Udah, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Tolong sadar ya, Coy ya. Kalau aku sendiri ya, gak tahu sih, mungkin karena kalau dari sisi korban ya, jadi Oh ini korban. Sip. Nah, lagi. Karena kalau misal aku tuh puji Tuhannya punya berkat, yaitu orang yang cukup pekaan orangnya. Kalau aku, jadi kalau misalnya ada cowok, misalnya ada yang suka atau ada orang yang suka sama aku tuh punya berkat itu, punya anugerah itu.
bisa agak pekaan lah sama orang yang suka sama aku itu. Tapi kalau misalnya nih ya, untuk orang-orang di sana yang memang dia tidak suka, tolong memang menjauh saja gitu. Jangan tunjukkan bahwa gue pengen dideketin gitu. Jangan. Karena Dosa loh. aku setuju sama kamu, Dik. Kayaknya nggak ada deh orang yang friendzone itu nggak sengaja. Kayaknya memang dia tuh sadar melakukan itu, tapi Iya, seperti Joy tadi. Iya, Seperti Joy sadar, tadi. sadar. Tapi emang takut gitu, ada ketakutan untuk maju. Ada ketakutan, atau mungkin dia memang kayak ngerasa tapi ya dia menolak aja gitu. Enggak mungkin lah orang dia temen gue. Itu Oh, denial ya. denial. Oh, Itu kata-kata yang paling menyebalkan. Enggak mungkin lah dia temen gue dari kecil. Enggak mungkin lah gue udah tahu borok-boroknya dia. Jangan salah. Salah. You don't know. Kita tidak tahu itu. Ya, Benar. Wow. Oke, thank you Nanta. Aku belajar dari kamu juga. saling belajar kita memang di podcast ini memang. Benar. Nah, berarti kan kalau Kamonik tadi akhirnya, berarti kalau Kamonik nih sikapnya pengennya memang hubungan itu tuh jangan sampai hubungan ini tuh mengambang aja gitu. Pengennya, oke, kita komit, kita tahu arah kita nih mau kemana. Kayak gitu. Tapi Kamonik tuh setelah yang tadi kan Kamonik bilang, timbullah rasa awkward. Karena kan dulunya kan temenan dong. Terus setelah itu pengennya ada kepastian. Pasti kan ada kayak, apa sih namanya? Berarti Kamonik kayak ngomong gitu nggak sih? Atau Yap. kan Iya, ngomong kan benar-benar. ya? Kamonik kayak nyesel gak sih? Atau ya udahlah, yang penting kan apa yang gue rasain udah tersampaikan gitu. Nah, ini kayaknya ini juga sebuah membangun ya, kayak lagi pengen nyadarin orang-orang yang denger ini denger ya. Orang-orang, kalian yang lagi kayak di masa friendzone tuh ada waktu dimana kalian kayak ingin banget kan menghentikan friendzone itu. Lalu kalian ngomong tuh kan, kayak, udah kayaknya nggak bisa dibawa kemana-mana nih gitu ya. Ini bukan ghosting ya, ini kayak dalam rangka friendzone ya. Oke. Terus setelah kalian ngomong, pasti jamin akan ada rasa menyesal. Kayak, aduh, gara-gara gue ngomong gitu, sekarang kita menjauh nih gitu. Kayak rasa nggak rela gitu untuk menjauh. Jangan sampai kalian balik lagi. Ya, jangan tergoda-goda untuk ngechat dia lagi seperti yang aku pernah lakukan. Emang kayak menyesal, terus kayak berapa lama aku kayak ngechat dia lagi, pura-pura kayak gak ada apa-apa. Terus orang yang kayak pelaku friendzone tuh biasanya kan kayak senang-senang aja kan. Kayak, oh ini orang datang lagi nih ke gue gitu kan. Nah, aku tuh selalu mengingatkan diriku kayak setiap kali habis ngomong gitu, Mon, lu nggak salah, jadi jangan ngerasa bersalah. Mon, lu bener, jadi jangan ngerasa nyesel gitu. Karena abis itu tuh kayak ngerasa, ih kenapa sih gue ngomong kayak gini, padahal kalau gue lanjutin kayak enak-enak aja, maksudnya nggak ada yang nggak enak kan dari disayang. Tapi ya namanya friendzone kan, it's not good, it's not healthy relationship, jadi ngapa harus dilanjutin gitu. Oke, benar. Bener banget ya Joy, pembelajaran nih. Apalagi Joy ada nih angkatan 2020 kan, masih baru nih kan. Kita, Kamonik, apalagi Kamonik kan sudah lama nih 4 tahun kuliah di STT ya. Karena circle STT ini cukup kecil, jadi itu aja. Nah, friendzone itu banyak sekali terjadi di STT, di kampus kita. Ya, begitulah. Tapi aku tuh punya kemampuan yang kayak karunia seperti Ananta sih tadi. Aku tuh ya udah berapa kali di dalam hubungan pacaran maupun friendzone tuh entah kenapa kayak Tuhan menggerakkan aku menemukan hal-hal yang membuat aku tahu bahwa dia tuh bukan orang yang tepat. Iya. Kayak tiba-tiba entah tuh cowok keceplosan, tapi mungkin orang yang gak peka tuh keceplosannya kayak ya lewat aja, tapi aku langsung kayak wait. Tadi ngomong apa? Iya, kayak, oh gitu. Terus kayak menemukan di cowok lagi muji cewek lain di chat apa. Aku bukan tipe orang yang suka buka chat gitu, tapi entah kenapa tuh ada timing tuh dibukakan. Jadi
buat cewek-cewek di sana, di luar sana, atau cowok-cowok juga, I don't know, yang lagi dalam tahap PDKT, boleh insecure, maksudnya jangan, boleh boleh peka, boleh sensitif, tapi jangan insecure gitu. Betul, betul. Kayak kayak you have to know your standard gitu. Pastiin kalian tuh punya value dan standar yang oke. Jadi ketika kalian menemukan hal-hal kayak gitu, itu bukan bikin kalian insecure, tapi bikin kalian makin yakin, oh dia bukan orang yang tepat buat gue. Gue harus Iya, end it nih. Gitu. bener-bener. Wow, bener banget. Tapi ngomong-ngomong friendzone yang tadi di circle STT ini, Kak Monik ya. Aduh, Kemarin itu nih, jadi ceritanya tuh kemarin itu kita BEM itu tuh bikin question box gitu tuh di Instagram. Terus habis itu kan kita kayak membuka ruang untuk, oke, untuk Lulu nih yang mau ceritain tentang friendzone kalian, kalian bisa ceritain ke kita. Dan ada beberapa yang menceritakan ke kami, dan dari 1975 wow. sekian cerita, Banyak kan sih kita? banyak sekali. Padahal followersnya tidak sampai segitu. Tapi banyak yang cerita gitu kan. Dan mereka, dan aku juga, dan kami juga izinkan, mau diceritain nggak di podcast. Oh boleh, tapi jangan disebutin ya nama gue gitu. Oke, coba-coba. Oke nih, jadi ada nih dari anonim. Jadi dia tuh bilang, dia cerita nih sama aku. Dia bilang gini, jadi gue sama A, kata anonim ini si gue ya. Gue sama A ini sebenarnya udah lama banget deket sebagai temen. Akrab banget dah, kata dia. Terus tiba-tiba gue jatuh hati sama A ini. Terus mulai memberanikan diri untuk chatan. Terus habis itu udah chatan nih mereka. Dan akhirnya si gue ini, si anonim ini, memberanikan diri untuk menembak. Nah, pas gue nembak, ternyata dia nyaman sama gue sebagai teman doang. Nah, jelang beberapa minggu setelah itu, doi jadian sama temen gue. Dan ini anak kampus kita, kayak, sakit ya. Sakit banget. Kamu Anon hebat sekali bisa jujur. Jujur, untuk Anon hebat. Nah, selanjutnya nih ada juga dari, nggak usah disebutin angkatannya, orangnya juga nggak usah disebutin. Tapi dia bilang gini, ya cukup indah lah masa-masa friendzone itu di awal-awal masuk kampus. Ada yang indah ya ternyata. Indah ya friendzone-nya. Enak sekali Nah, ya. baru masuk, mungkin baru masuk. Karena baru masuk ya. Mau ngincer yang lain. Tapi kalau Monik nih, ngelihat fenomena, ini fenomena apa ya sebenarnya? Fenomena alam. Fenomena alam, tapi Tadi dulu Kak, gue jadi pengen nanya dah. Ini masih Oke. berhubungan juga deh. Ini dari yang pesan tadi ya, kayak A udah lama deket nih sebagai teman, terus tiba-tiba jatuh hati. Jadi kayak baru sayangnya tuh, jadi temenan dulu baru sayang gitu. Nah, coba gue mikir dulu, karena ini gue juga pelakunya ini. Kok gue kena mulu? wow. Jangan-jangan anonim itu loh ya? Bukan gue. Jadi kena mulu gue. Soalnya gini. Udah cerita dari sisi gue ya. Jadi gue ada juga teman deket nih, udah benar-benar deket dari SD lah gitu. SMA bareng. Kesebut SMA, nggak apa-apa lah, nggak nonton dia mudah-mudahan. Kita share kata mereka. Nah, pokoknya kami bareng lah gitu kan. Terus gue dengar, jujur gue sendiri kagak terlalu peka kan orangnya. Gue dengar tapi dari teman-teman kalau dia mulai suka lah gitu sama gue. Nah, tapi respons gue ya karena gue nggak nganggep apa-apa, yang nggak ada perasaan lebih ke dia gitu. Tapi gue seneng juga jadi teman dia, dengan kata lain ya gue kadang butuh. Ya pokoknya kami akrab lah sebagai teman gitu. Ya gue nggak ngejauhin dari dia juga dan nggak ngelurusin perasaan dia gitu. Menurut kakak itu bagus gak sih? Jadi curhat gue. Oh ini konsultasi kayaknya ya? Gak maksudnya ya gitulah. Ini masih seputar friendzone soalnya. Apa seseorang yang tahu kalau temennya punya perasaan harus meluruskan itu, atau mereka tetap bisa jalan bareng sebagai temen gitu? Sebenarnya menurut aku bisa ya jalan terus sebagai teman. Maksudnya hubungan kan nggak cuma satu pihak kan gitu. Makanya nih sebenarnya aku ada kayak aku punya prinsip 3 sih kalau udah ngomongin tentang hubungan nih. Yang pertama honesty atau jujur. Kedua
komunikasi. Yang ketiga tuh understanding. Kayak misalnya ada orang bilang kan, oh communication is the key gitu kan. Komunikasi itu kuncinya. Menurut aku tiga ini kuncinya gitu. Kayak kamu harus berani jujur. Terus gimana cara berani jujur ya? Kamu harus ngomong kan, komunikasiin gitu, komunikasiin. Nah, komunikasi ini nggak cukup kayak kita ngomong doang kayak gini, tapi understanding atau pemahaman yang nggak sama juga nggak akan bisa gitu. Jadi Iya bener. in any kind of relationship, mau dalam pertemanan, pacaran, HTS-an, friendzonan, atau apapun itu, pastiin itu kalian tuh punya pemahaman yang sama. Nah, kenapa friendzone? Karena pemahamannya tuh beda. Iya. Iya bener. Kayak kalian jujur sama perasaan sendiri, kalian tahu perasaan kalian apa, kalian tahu perasaan pasangan kalian apa, tapi nggak diomongin habis itu. Terus setelah misalnya kalian omongin, misalnya dikodein gitu kan, kode, apa namanya, iya lu mah bukan temen gue doang, lu tuh gue anggap lebih dari teman, itu ke kode misalnya gitu. Terus tapi nggak ada pemahaman yang sama, ya udah tetap aja gitu. Jadi ya harapan aku sih, apalagi sekarang kan udah kayak equality, kesetaraan gender dan lain sebagainya. So mau cewek mau cowok kan harus berani ngomong perasaan kalian. Ya, betul. Jangan berharap orang lain tuh sadar sama apa yang kalian rasain, peka. Kayak manusia tuh bukan Tuhan yang tahu isi kepala kalian Yep, gitu. yep. Jadi obrolin, deep talks gitu. Benar. Jadi menurut aku friendzone tuh kesalahannya bisa dua-duanya sih. Mungkin salah satu punya perasaan tapi nggak dijujurkan. Benar. Tapi mengingat tentang confess, berarti kan ini kan Kak Monik mengajak kita nih yang memendam ini untuk adalah confess aja gitu sama doi-nya gitu kan. Sekedar sharing ya. Oke, ini pengalaman Pak Sarah. Oke, sip. Jadi waktu aku pernah terjebak dalam friendzone ini dan akhirnya oke, gue harus confess karena aku juga tipe yang walaupun aku nggak suka sama, maksudnya aku nggak terlalu mementingkan ini hubungan pacaran atau enggak, tapi aku butuh komitmen, bener Kak Monik bilang, karena kita butuh peta untuk berlayar tadi dan kita harus tahu tujuannya kemana. Nah, ketika aku confess, ini fun fact-nya, ketika udah akhirnya aku tahu perasaan dia gimana, perasaan aku juga udah ungkapin kayak gimana, dan akhirnya dia bilang, gue nganggep lo temen doang. Perasaan itu hilang, maksudnya perasaan yang sayang sebagai teman itu justru muncul lagi tanpa harus mengharapkan. Jadi harapan aku yang tadinya lebih sama dia itu langsung pudar gitu aja. Dan untuk kalian yang takut untuk confess, tenang aja gitu. Itu bisa membantu kalian memulihkan perasaan kalian toh. Betul. Kayak membatasi, oke. Fix gue mau ngasih dia 100%, kalau dia cuma butuh 50% ya sia-sia 50-nya lagi. Betul. Dan sebenarnya in a way itu peta juga sih. Kan yang penting kan kita dapat petunjuk kan. Bener. Entah ternyata di peta petunjuknya adalah nggak boleh maju, ya berarti kita bisa mempersiapkan diri untuk tetap di sini gitu sebagai teman. Wih, kalian ini kan, jadi lucu banget. Bener. Oke, kita tahan dulu perbincangan yang sangat asyik. Aduhai ini kita mau baca-baca. Sebenarnya tuh salam-salamnya tuh ada 1 juta orang yang kirim salam gitu. Jakarta ya. 1 Jakarta karena podcast ini sudah mendunia kebetulan. Amin itu kan. Amin. Trending. Trending ya. Nah, jadi ada yang kirim-kirim salam lagi nih ya. Jadi dari Kristi angkatan 2019 untuk 2019. Pesannya, semangat ya para kaum Adam dan Hawa. Wow. Kaum Adam dan Hawa untuk menjalani PKM 1 yang semakin dekat. Nikmati masa-masa nganggur ini dengan Netflix, game, dan lain-lain. Oke. WK. Satu lagi, mulai dipikirlah ya mau pilih tematis apa. Semangat untuk yang mau milih-milih tematis. Semangat adik-adikku. Semangat ya, jangan sampai milih-milih tematis nanti kelasnya udah penuh berantem satu angkatan, jangan ya. Jangan. Oke, selanjutnya Oke, ini ada juga nih dari anonim angkatan 2019. Wak buset, ini WKWK panjang bener. Ditulisnya gitu. Saya ngikutin tugas. Nih, pesannya
mau rekomendasiin lagu, kan temanya friendzone. Buat para pejuang kepastian, boleh tuh dengerin lagu Aku Bertahan dari Rio Febrian. Siapa Wah. tahu tambah yakin untuk maju selangkah, untuk melepas status yang friendzone aja. Aduh. Tapi kalau dari dua pihak nggak bisa, ya jangan dipaksain juga. Wak, wak, wak. Oke. Oh, oke, Mungkin terima kasih. sambil dengerin lagu itu, sambil dengerin podcast kita, lebih Sambil dengerin vibe-nya, podcast iya, kita. vibe-nya Iya. lebih ini kali ya. Malam-malam kalau bisa sih. Malam-malam. Malam kan sekarang lagi musim hujan ya, nggak tahu ya. Nah, bener. Oh iya, Musim hujan nih kan hujan dengerin malam-malam. Aku Bertahan. Asik. Tiba-tiba geledek duar. Itu tandanya Ah, udah tangisannya. diselesaikan itu. Udah harus diselesaikan itu. Oke, selanjutnya dari Anonim untuk Tio Fani angkatan 2020. Hai Tio, masih semangat kan untuk terus berjuang? 1 tahun sudah kamu lewati, pasti kamu bisa melewati tahun-tahun berikutnya. Banyak orang yang butuh kamu. We love you Tio. We love you Tio. Waduh, jangan sampai nih Joy ada we love you kan. Agak. Ya elah. Pastiin Joy, Jadi pastiin. Lagi bahas friendzone jadi soalnya. pelaku mulu. Selanjutnya nih Joy, ada dari siapa Ada Joy? dari anonim juga nih. Untuk Nathan angkatan 2018. Hai Koko Nathan, semangat terus yuk buat jadi inspirasi ke adik-adikmu. Makasih ya udah selalu baik dan bijaksana. Wih. Oh. Memang Koko Nathan nih memang seperti Salomo. Waduh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bijaksana dia. Oh, Bijaksana. Yoin bejenggot. Ya, Banyak istri ya. selanjutnya nih ya. Kita memang anak STT nih bercandanya Alkitabiah. Lokal. Dari anonim lagi untuk Otnil. Nil, semangat terus ya. Dilihat-lihat banyak nih perkembangan dari kamu. Yuk, terus berkarya yuk. GBU Iya. brother. Mantap. Kayak topik sebelumnya ya, yuk bisa yuk. Wah, Iya. berarti Kak Monik nih mendengarkan. Guys. Keren Nonton banget. setia nih. Nonton setia nih. Iya. Mungkin kita habisin aja kali ya, Joy. Apa? Salam-salam ya. Salam. Oke, boleh, boleh. Karena kayaknya nih perbincangan kita nih makin malam makin panas. Sayang ya kalau di cut-cut. Ayo, Oke, kita lanjut. cut. Oke, kita lanjutin Boleh, boleh. aja, kita habisin aja. Ini ada lagi nih, Kak. Dari yang terus berharap untuk Kak Gimel. Ini kacau nih. Ini bener-bener dia lebih pendengar setia lagi nih. Jadi nih Kak Monik dan teman-teman di rumah dan dimanapun berada. Jadi yang kirim salam untuk Gmail ini tuh dari episode 1. Rutin. Harus ada. Rutin. Jadi untuk Apakah Gmail. apakah dia terkena friendzone? Kita nggak tahu. Jeng 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 jeng. Ayo Gmail. Harus diundang nih buat klarifikasi. Klarifikasi. Jadi pesannya satu-satunya hal yang bisa kulakukan ketika melihatmu adalah berharap. Waduh. Nih, aduh. Jangan banyak berharap. Dengar itu anonim dimanapun berada. Tolong setelah anonim ini mendengar ini podcast hari ini, mungkin dia akan memberanikan diri untuk confess ya kamu. Iya, betul. Ya. Harus gitu emang. Dan bersikap dewasa sama setiap jawabannya. Semangat. Mantap. Bener. Semangat anonim. Semangat. Oke, selanjutnya dari anonim untuk angkatan 2020. Pesannya tetap semangat walau belum pernah ke kampus sama sekali. Mudah-mudahan nggak online sampai SSI Teol. Amin. Jadi sedih gue. Aduh, aku yang sedih, mohon maaf. Oh iya, kamu ini Online. Kamu ini online. Online ya. Memang. Tidak apa-apa. Gak apa. Tidak apa-apa. Mungkin Oke, gelar ya. selanjutnya Jayada. Masih ada lagi nih. Ini kalau yang ini dari IG nih, Kak. Dari IG juga Dari- banyak nih kita dapat respon-respon. Ada dari atas nama Simon 20. Salam buat Itu Bang Aul, Bang Aul. Bang Aul. Habis IG-nya. Iya, gak apa-apa. Salam buat Mas Ivan. Bilangin cepet balik lapaknya. Nanti keburu diakuisisi nasgor lain. Wah, Oh iya, lagi kangen banget. Kangen banget Mas Ivan ya. Kangen banget Mas Ivan. Sebenarnya aku juga kangen Mas Ivan dan oke, kita lanjut. Joy ada bingung siapa. Iya, Mas Ivan. siapa ini Mas Ivan? Nanti Korban Joy ada. friendzone mana lagi nih? Bukan. Bukan. Di Ntar depan ya itu aja. ada Mas Ivan itu nasi goreng tiap malam Baik. sama Mas Slamet. Oh. Mantep tuh. Oke, selanjutnya dari Kanina nih. Kirim salam untuk BEM STFT Jakarta. Untuk BEM STFT Jakarta terkasih, tetap semangat untuk memberikan
untuk memberikan yang terbaik bagi Sivitas STFT Jakarta ya. Jadi untuk PM STFT Jakarta, bentar saya agak bingung nih. tetap tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Sivitas Sivitas. STFT Jakarta ya. Oke, terima kasih Kak Nina dan terima kasih untuk semua yang kirim-kirim salam. Oke, Joy. Oke. Kita lanjut nih ke topik friendzone ini. Yang sangat sakit ini sebenarnya kita bahas. Wow, perih banget ya. Ini udah merinding-merinding gue kan sebenarnya dari tadi. Udah merinding-merinding ya. Nah, kalau misalnya friendzone ini, kalau Kak Monik sendiri nih ya, friendzone ini sama HTS tuh mirip-mirip gak sih? Atau beda? Mirip. Cuman kalau HTS itu menurut aku bisa udah ada komitmen ya, bukan nggak cuman friendzone doang ya. Maksudnya ketika ada kan orang-orang yang kayak nggak mau, ya kayak Ananta tadi, kayak lu mau jadi pacar gue. Ya tiba-tiba dalam perjalanannya kayak, oh yaudah kita komit satu sama lain ya. Kan itu tanpa status juga kan. Benar. Tapi kalau friendzone tuh memang perasaan satu orang dengan yang lainnya tuh nggak ketemu gitu. Kayak, ternyata tidak bertemu di jalan yang sama. Ternyata kalian ada di jalan yang berbeda. Oh. Menurut aku sih ya, tapi banyak orang yang ngira HTS-an tuh sama kayak friendzone. Oke, padahal beda ya. Berbeda, namanya temenan. Gitu. Benar. Kan itu ada statusnya, tapi nggak bisa lanjut aja karena salah satunya nggak sama perasaannya. Benar. Berarti kalau friendzone itu dia lebih ke satu orang aja nih yang berharap kayaknya ya, atau antara hubungan itu tuh dua-duanya sebenarnya sama-sama berharap tapi nggak ngakuin aja. Iya, Ada atau mungkin komitmen. ada yang nggak berani, atau ada yang belum berani. siap Benar, gitu benar. kan. Kalau HTS sih, ada orang ngeliatnya negatif, aku ngeliatnya banyak sih orang yang dalam HTS itu. Dan bertahan. Dan bertahan ya. Hebat ya. Hebat ya. Hebat ya. Kita nggak kuat ya nanti. Aku tuh orang yang suka komitmen gitu. Iya bener. Tidak bisa hubungan tanpa status. Gak bisa gitu, pengennya komitmen. Tapi ada juga kok kayak jadi ada yang cerita juga nih kemarin itu di question box, terus dia cerita di friendzonin sih katanya enggak, tapi disuruh bantuin ngedeketin cowok lain. Tapi dia ngerasain sakit hati nih si cowok ini. Gimana nih menurut kamu? Oh, Tapi itu sering terjadi di kota-kota besar sih memang. Bener. Ketika yang satu berniat comblangnya, tapi dia yang suka. iya. Oh itu sakit sih. Sakit. Tapi aku pernah. Ya. Enggak. Kita nggak salah mengundang Kak Monik loh. Ternyata memang expert ya. Aku pernah temen aku kayak minta kenalin sama nih cowok. Tapi dari awal tuh sebenarnya, aku mungkin kayak relate sih. Aku di awal udah suka sama nih cowok, tapi aku diem-diem aja. Maksudnya kayak apa sih, kayak ya baru suka aja, baru ngeliat gitu, baru tertarik ya gitu. Nah, terus ketika dia minta deketin, Mon, tolong dong deketin gue gitu. Misal kalau lagi chatting sama nih orang, coba sebut-sebut nama gue gitu kan, gitu, atau apa. Akhirnya ya makin intens dong chat gue sama nih cowok kan, supaya bisa kenalin ke teman gue kan. Mohon maaf gitu kan, kok jadi saya yang semakin dalam dan laki-laki ini sukanya sama saya gitu. Ya akhirnya kami jadian. Oke. Itu benar-benar sama kayak pepatah tuh Kak. Sambil menyelam dapat cowok. Waduh. Sambil menyelam dapat cowok. Aduh. Bener. Iya, tapi aku minta maaf sih sama temanku, kayak, ya gimana dong, perasaan kan nggak bisa dipaksain. Gitu. Perasaan nggak bisa dipaksain. Itulah yang sering terjadi pada korban friendzone, dan ya itulah, perasaan itu memang kayak ibaratnya tuh air ya, mengalir gitu aja, dia tiba-tiba datang aja tuh suka tiba-tiba di tengah Jadi kalian jalan. harus mewadahi airnya, atau enggak airnya kayak laut aja dan kalian bisa hanyut. Wadahnya itu yang aku bilang komitmen, either mangkok, gelas, anything else. Yang penting kalian wadahi dengan komitmen. Bener banget. Aduh, jadi ketahuan deh. Malam ini sangat berat ya bagi kita, tapi
sangat membukakan pikiran. Kayaknya ini kita perlu part 2 deh untuk bahas ini. Oh iya. Ya. Udah banyak banget ini bahasannya. Udah Harus banyak. cari dari sisi cowok sih, misalnya Joyada langsung aja jadi narasumber kan pelaku. Bener. Jadi pelaku ya. Yang ya harus ada sisi dari pelakunya sih ini. Kan kita perlu tahu juga ya, gimana sih perasaannya ketika melakukan hal itu. Supaya yang para di friendzonin bisa tahu, oke, kalau ciri-cirinya kayak gini gue harus segera belok nih. Benar. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung ya. Penghujung nih. Nah, dari Kamonik sendiri, di penghujung acara ini, Kamonik punya pesan-pesan gak sih untuk para pendengar yang sekarang lagi terjebak dalam Friendzone ini. friendzone ini? Seperti yang sering aku juga katakan, dan kalau teman-teman aku curhatin, yang tadi aku juga udah bilang, cinta itu bukan cuma perasaan, cinta itu komitmen. Jadi, kalau kalian ada di dalam hubungan yang kalian suka sama orang ini, tapi komitnya gak ketemu, better selesai dibanding semakin sakit hati gitu. Ya, better menjaga hati kalian dan jangan berharap orang lain yang menjagain hati kalian. So, aduh, nggak enak deh di friendzonein, jadi jangan lama-lama di situ. Ayo semangat para pejuang friendzone. Keren, Semangat, semangat untuk para pejuang friendzone ya. Semangat ya. Tolong untuk para yang men-friendzonein sadar. Sadar. Tolong wake up. Ya, itu anak orang. Anak orang. Ingat, jangan buat dosa. Tolong kasih petanya gitu. Tolong kasih peta. Keren. Nah, karena kita ngomongin friendzone ya, Joy ya tadi. Ya. Kita sebenarnya sudah mempersiapkan surprise untuk Kamonik. Jadi sebenarnya kita sudah mengundang orang yang nge-friendzonein Kamonik. Selamat datang, Abang. Abang. Oh my God, Joy. Bener-bener lu ya. Gue jantungan tahu. Jadi kayak kalian tahu gitu kan. Bukan. Ini bukan mic pelunas hutang ya. Bukan acara mic pelunas hutang. Bukan rumah Uya ya. Kebetulan di podcast. Panik lah, masa enggak? Panik ya. Enggak bercanda. Tapi kalau kamu ini kan katanya pernah mengalaminya. Nah, siapa tahu, ini kan kita nggak tahu. Pengalaman kamu ini kan kita nggak tahu juga kapan. Bisa 10 tahun lalu, bisa waktu SD, SMP, SMA, mungkin kuliah. Kita kan nggak tahu. Nah, siapa tahu, ini mah siapa tahu aja nih ya. Siapa tahu doinya denger nih. Kamu nih mau sampein apa, mungkin ada Cakep. ada kata-kata yang belum pernah disebutkan atau diutarakan untuk si doi tersebut. Dia denger nggak ya? Kayaknya dia nggak bakal denger deh, nggak tahu deh. Tapi buat kamu, oke. Ini pasang backsound ya kayak deng deng deng. Ya. Buat kamu yang friendzonein aku, thank you mengajarkan aku untuk gak lagi ketemu sama cowok yang kayak kamu. Iya, itu aja. Terima kasih. Kayak pendengar kita satu ada yang nangis dah ini. Aduh, oke, kamu nih thank you banget udah kasih kita banyak pelajaran Thank you, hari Kak. ini. Thank you Ini mah banget. kita cuma detox aja. Tapi Ini banyak bukan- banyak banget yang bisa diambil dari pembicaraan ini. Bener banget. Bukan cuman untuk pendengar, tapi balik lagi tadi yang aku bilang untuk podcasternya juga. Kita cabik-cabik gitu juga. ya dari tadi. Karena aku tahu sisi dari pelaku. Thank you, Joy. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Moni. Terima kasih banyak Thank you sudah mau bergabung di podcast ini. Semoga kita next time bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Semangat ya, Bem. Semoga podcastnya makin luar biasa. Amin. 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 Oke deh, untuk teman-teman yang dimanapun kalian berada juga terima kasih banyak udah mau dengerin kita ya kan, Joy? Ya dong. Tetap stay tune karena podcast kita masih banyak banget yang bakal keluar. Pastinya nggak kalah asik sama yang ini. Gak kalah asik. Tapi tunggu dulu ya, 3 bulan ini kita off dulu. Iya. Nanti see you di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.